Dan itu rezeki dari langit untuk bumi itu antenanya di Indonesia. Jadi kalau Indonesia tidak menjadi superpower berarti pemimpinnya yang salah. Kalau Indonesia tidak makmur melebihi negara-negara lain berarti ada yang salah dengan kepemimpinan nasional. Oke? Maka mulai sekarang, mulai besok kalian harus cerdas menentukan pemimpin kalian. Kalau 2 kali tidak bisa, jangan sampai 3 kali. Oke? Nah, teman-teman sekalian, saya itu kan bingung. Diminta ke sini sama Kiai Kanjeng itu kan bingung, Mbak. Kan dimarahi banyak orang. Tadi aja di medsos saya dimarahi. Oh, Cak Nun menjilat Mbak Mega. Gitu kan? Aku yang jilat raimu gak tahu. Lo yang ngundang Mbak Mega kan berarti Mbak Mega yang jilat saya. Betul enggak? Ini tidak ada urusan jilat menjilat. Ini adalah cinta tanah air, cinta bangsa, cinta rakyat. Ya. Kemudian saya sampai kebingungan karena Bu Mega itu Mbak Puan sudah sekitar 3 tahun yang lalu ndawuhi saya untuk datang ke sini dan itu baru tercapai malam hari ini. Kan saya itu ngelewati perjuangan batin yang luar biasa dan akhirnya saya istikharah, saya wiritan serius dan saya kemudian bermimpi kira-kira seminggu yang lalu bahwa saya pergi keliling dunia kemudian pulang ke Indonesia saya ketemu dengan cakrawala di Senjahat. Di cakrawala itu terhampar kain yang sangat panjang tulisannya PDI Pengayoman. Bukan perjuangan. Karena PDI Perjuangan sudah dulu, sekarang sudah jaya, sudah lega hatinya, sudah menang berkali-kali. Betul enggak? Sekarang saatnya adalah PDI Pengayoman. Semua rakyat Indonesia diayomi oleh PDIP. Betul ya? Urusan saya bukan ke Surabaya dan Gus Dur dengan Eros, bukan saya akan mampu mengangkat Mbak Mega menjadi ketua PDI. Urusan saya adalah bahwa saya menyatakan keberpihakan saya kepada kebenaran. Gitu kan? Kemudian saya ditangkap. Jadi di tengah KLB itu saya tidak sengaja ikut orasi. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, ya. Begitu saya selesai, saya diseret oleh tentara 3 orang. Saya dibawa ke markas tentara Kolonel S namanya. Terus begitu saya masuk dalam tangkapan itu saya masuk terus saya ketemu komandannya. Komandannya bilang gini, kalau nggak gini caranya gimana caranya ngobrol sama Cak Nun? Asu bajingan saya bilang gitu kan. Ternyata bukan nangkap saya tapi ingin ngobrol sama saya. Karena saya pernah menolong kakaknya, saya pernah menolong bapaknya di riwayat sebelumnya gitu ya. Saya pernah sangat berbuat baik kepada keluarga mereka dan seterusnya. Terus dia ingin menyatakan terima kasih dengan cara menangkap saya. Jadi saya itu demi lahirnya PDIP, itu saya ditangkap tentara, Mbak. Ini loh Indonesia, indahnya seperti ini. Saya tanya, apakah kita pernah latihan? Apakah pernah Kiai Kanjeng gabung latihan sama teman-teman? Enggak. Tapi Mbak Puan, tanpa latihan, tanpa rencana, tanpa apa, spontan, Indonesia mampu menciptakan keindahan yang luar biasa. Kuncinya bukan kehebatan, kuncinya bukan keahlian, kuncinya adalah hati yang tulus, kesediaan untuk bersama-sama satu sama lain. Betul enggak? Siap. Nah sekarang saya ingin cerita kepada Anda. Judul saya adalah Indonesia adalah pusat kemakmuran dunia. Itu takdir Allah. Indonesia adalah pusat kemakmuran dunia. Bilang kepada Rusia, bilang kepada Cina, bilang kepada Amerika dan semua yang merasa negara-negara superpower. Kalian boleh mentang-mentang hari ini, tapi akan datang hari di mana Indonesia yang akan memimpin kemakmuran seluruh dunia. Anda tahu Candi Borobudur diciptakan, didirikan pada abad keberapa? Pada abad bersamaan dengan lahirnya Rasulullah Muhammad SAW, abad 6 menuju 7. Di puncak Borobudur yang melambangkan level-level kehidupan nilai manusia itu ada antena yang namanya catra. Catra itu antena untuk menyerap rezeki Allah, alam semesta dan langit. Dan itu rezeki dari langit untuk bumi itu antenanya di Indonesia.
Jadi kalau Indonesia tidak menjadi superpower berarti pemimpinnya yang salah. Kalau Indonesia tidak makmur melebihi negara-negara lain berarti ada yang salah dengan kepemimpinan nasional. Oke? Maka mulai sekarang, mulai besok kalian harus cerdas menentukan pemimpin kalian. Kalau 2 kali tidak bisa, jangan sampai 3 kali. Oke? Nah. Terus ada Borobudur itu kalau orang berkunjung dia mengelilingi Borobudur arah jarum jam. Anda belajar fisika, kalau Anda menciptakan energi itu kan ada kumparan. Nah kalau ke kanan itu Anda akan mengambil energi. Kalau ke kiri Anda akan melepaskan energi. Jadi Borobudur itu dulu diciptakan oleh nenek moyang kita dengan kesadaran bahwa Allah memang mentakdirkan negeri ini menjadi pusat kesejahteraan alam semesta dan dunia. Maka pemimpinnya harus punya kecerdasan ketuhanan dan kecerdasan keduniaan. Itu serius. Maka seharusnya sejak kemerdekaan kita menghitung itu semua. Putaran ke kanan namanya paradaksina. Kelak setelah manusia dimakmurkan oleh Allah, disejahterakan oleh Allah, dirahmati, dibarokai oleh Allah, manusia punya kewajiban untuk mengembalikan semua rahmat itu kepada Allah. Anda tahu kan kalimatnya innalillahi wa inna ilaihi. Jadi semua rahmat itu dari Allah, kemudian ilaihi engkau kembalikan kepadanya kembali. Gitu ya. Nah, kalau menyerap rezeki dari Allah muter ke kanan, kalau mengembalikan kepada Allah muter ke kiri namanya tawaf. Jadi Anda pergi ke Mekah itu tujuannya adalah untuk mensyukuri dan mengembalikan semua milik Allah itu kepadanya supaya Anda diterima di surganya. Jelas ya? Bukan naik haji untuk supaya Anda ditangkap KPK. Bukan naik haji supaya Anda lebih kaya. Bukan naik haji umroh supaya Anda lebih meningkat jabatannya. Kita umroh karena kita mengembalikan seluruh rasa syukur kita kepada pemiliknya. Itu namanya prasawiya, tawaf, ya. Jadi teman-teman sekalian, saya itu kan bingung diminta ke sini sama Kiai Kanjeng itu kan bingung, Pak. Kan dimarahi banyak orang. Tadi aja di medsos saya dimarahi. Oh, Cak Nun menjilat Mbak Mega. Gitu kan? Aku yang jilat raimu gak tahu. Lo yang ngundang Mbak Mega kan berarti Mbak Mega yang jilat saya. Betul enggak? Ini tidak ada urusan jilat menjilat. Ini adalah cinta tanah air, cinta bangsa, cinta rakyat. Ya. Kemudian saya sampai kebingungan karena Bu Mega itu Mbak Puan sudah sekitar 3 tahun yang lalu ndawuhi saya untuk datang ke sini dan itu baru tercapai malam hari ini. Kan saya itu ngelewati perjuangan batin yang luar biasa dan akhirnya saya istikharah, saya wiritan serius dan saya kemudian bermimpi kira-kira seminggu yang lalu bahwa saya pergi keliling dunia kemudian pulang ke Indonesia saya ketemu dengan cakrawala di Senjahat. Di cakrawala itu terhampar kain yang sangat panjang tulisannya PDI Pengayoman. Bukan perjuangan. Karena PDI Perjuangan sudah dulu, sekarang sudah jaya, sudah lega hatinya, sudah menang berkali-kali. Betul enggak? Sekarang saatnya adalah PDI Pengayoman. Semua rakyat Indonesia diayomi oleh PDIP. Betul ya? Level-level masyarakat, orang wong cilik, semua diayomi oleh PDIP. Karena sekarang Nyuwun Sewu yang Anda orang Islam ya, saya pakai ayat boleh ya. Ustaz, Qul a'udzu birabbin nas. Coba antum baca. Tartil aja. Antum ayo, antum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, fadal. Qul. Saya mohon izin ya, sabar dulu ya adik-adik anak-anak ya. Ya, sabar di sini nanti satu kali lagi. Ya, fadal. Qul a'udzu birabbin nas. PDIP tidak terima, disangka tidak bisa baca Quran. Kita buktikan, ya toh? Ya toh? Betul, Ustaz? Siap, insya Allah. An-Nas. Siap. Mulai sekarang? Ya, antum.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Sadaqallahul Azim. Mbak Puan, teman-teman semua, saya mohon maaf karena saya belok ke Anas ini. Gini masalahnya soal PDI pengayoman. Nanti saya cerita macam-macam soal itu ya. Di surat itu ada Allah menyebut dirinya dengan 3 karakter. 1, kul, katakanlah a'udzu bi rabbin nas. Yang kedua, malikin nas. Ketiga, gila, itu ada 3 level fungsi dan eksistensi. Jadi yang nomor 1 apa? Rabbin nas. Baru malikin nas, baru. Jadi gampangnya gini, kalau Anda jadi dandim, kalau Anda jadi pejabat, kalau Anda jadi nomor 1 itu pengayoman. Rabbun dulu, rububiyah dulu. Kulang untuk Rabbin nas dulu. Kalau nanti ngeyel yang kamu ayom itu, tunjukkan aku ini pejabat, aku ini malikin nas, gitu loh. Gitu loh. Aku ini malikin nas, aku ini punya otoritas sah konstitusional. Kalau masih ngeyel bilang ilahin nas, tak tempiling tenan gue. Gitu ya. Nah, teman sekalian, ini ada urut-urutan seperti itu di Al-Qur'an. Coba sekarang yang saya bagi 3. Mbak-mbak kelompok 1, yang tengah kelompok 2, mulai yang ke sini kelompok 3 ya. Pertama kelompok binas, coba diucapkan bareng-bareng. La robba illallah. La robba illallah. La malika illallah. La ilaha illallah. Jadi PDIP sudah sampai pada taraf yang paling puncak, yaitu kewajiban untuk rububiyah, kewajiban untuk mengayomi semua yang lain. Gitu ya. Jadi jangan wis ojo pedhi meneh. Wis ojo nantang-nantang sapa, karena sudah pasti menang. Sudah berkali-kali menang, sekarang saatnya mengayomi. Ketika saya ke Amerika sama istri saya kira-kira 3-4 tahun yang lalu, di Kedutaan Besar Indonesia di Washington, itu di depan gedung KBRI itu ada patung Dewi Saraswati. Tahu Dewi Saraswati? Itu dari dunia wayang, dari Bali, Dewi Saraswati. Itu patung di depan gedung itu. Sehingga teman-teman PKS, HTI marah. Loh, kok patungnya, kok hiasan Kedutaan Republik Indonesia, kok Dewi Saraswati, nanti disangka negara Hindu loh kita. Kan gitu kan? Sehingga ketika saya datang, mereka mengeluh kepada saya, para pejabat Kedutaan teman, Cak, gimana nih, kita diprotes oleh teman-teman Islam karena bikin patung Saraswati. Terus saya bilang, mayoritas di Indonesia itu penduduknya beragama apa? Biasanya yang banyak melindungi yang kecil, yang sedikit, atau yang sedikit melindungi yang banyak? Yang kuat mengayomi yang lemah, ataukah yang lemah harus mengabdi kepada yang kuat? Yang kuat mengayomi yang lemah. Jadi bilang kepada teman-teman aktivis Islam itu bahwa patung Dewi Saraswati ini lambang pengayoman umat Islam kepada seluruh bangsa Indonesia. Betul enggak? Betul enggak? Itu salah satu cerita. Mbak Puan, saya pernah ceramah bareng Gus Dur, Ibu, sama Dr. Nurholis Majid di pesantren Tambak Beras. Jadi yang pembicaranya Bu Mega, Nurholis Majid, Gus Dur. Saya diundang juga tapi telat datang, dan ketika saya datang, ada rombongan tentara, 1 peleton tentara datang untuk ngerebek dan membubarkan acara itu. Maka teman-teman Banser, Ansor, Allahu Akbar, mencoba menghalangi. Itu zaman Orba ya, jadi yang berkuasa bukan Polri tapi TNI gitu ya. Mereka Allahu Akbar melawan penggerbekan ini, kemudian saya lari,
Saya bilang, sebentar, kasih waktu 3 menit, tidak usah Allahu Akbar dulu. Nanti dulu aja, sabar dulu, biar saya urus dulu tentaranya. Akhirnya komandan yang datang itu saya rangkul, saya seret ke bawah pohon, kemudian saya tanya, sampean disuruh membubarkan acara? Iya. Oke, kalau gitu saya antarkan ke podium, sampean umumkan bahwa acara dibubarkan, supaya sampean tidak salah. Berarti nanti komandan sampean akan tidak dihukum apapun karena sudah membubarkan acara. Akhirnya si komandan tentara ini saya ajak naik panggung. Bapak-bapak, ini ada pengumuman sebentar, tolong didengarkan. Terus dia membaca surat keputusan Kodim bersama Polres dan Pemda Bupati Jombang. Acara dibubarkan toh. Dah. Terus Pak, setelah dia baca, sampai tunggu di pintu, nanti saya ke sana. Terus saya naik podium, saudara-saudara, Bapak, acara seminar di Tambak Beras sudah dibubarkan oleh pihak pemerintah. Mari kita baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, gitu kan? Nah, sekarang mari kita bikin acara yang baru, basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Terus saya teriak, Gus Dur, acara yang baru ini namanya apa? Kan tadi seminar, terus Gus Dur teriak, Mauidhah Hasanah. Nah, sejak hari itulah kata Mauidhah Hasanah terkenal seluruh Indonesia. Mauidhah Hasanah, ya. Terus, oke, saudara, mari kita mulai acara Mauidhah Hasanah di siang hari ini dengan bacaan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Saya persilakan pembicara pertama, Bapak Profesor Dr. Nurholis Majid untuk maju ke depan. Terus Cak Nur ceramah lagi. Sebab ketika dibubarkan tadi Cak Nur sedang ceramah. Jadi tidak ada masalah yang ruwet-ruwet. Ya toh? Bubar, ayo bubar, tapi nggak meneh. Kita ini mental kaki 5. Digusur, bikin lagi, digusur, bikin lagi. Dan itu pidatonya Bapak. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang hancur, bangun lagi, dihancurkan, bangun lagi. Gitu. Itu Bung Karno. Kita pedagang kaki 5, gusur, jalan lagi. Ya, akhirnya acara berlangsung. Dan itu kemudian saya temui komandan tentara ini dan saya interview dia. Anaknya berapa, istrinya dari mana. Jadi akhirnya saya wawancara kepada tentara tentang kemanusiaannya, tentang budayanya, dan seterusnya. Dan itu namanya pengayoman. Dan tentara itu senang sekali saya tanya-tanya tentang istrinya. Karena komandan Kodim tidak pernah tanya mengenai anak dan istrinya. Kan gitu kan. Jadi Mbak Puan, tolong temukan cara-cara untuk mengayomi rakyat. Bermacam-macam cara untuk mengayomi semua pihak di Indonesia. Terserah mereka gimana, pokoknya Anda mengayomi terus. Ini sudah saatnya PDIP menjadi Nyai Madodera. Nyai Madodera itu bahasa Ternate. Kalau di Keraton Solo Jogja kan ada gelar misalnya Kanjeng Raden Tumenggung. Nah, kalau di Kerajaan Ternate itu ada gelar yang bunyinya Nyai Madodera. Nyai Madodera itu artinya pohon rindang, tempat burung-burung berteduh ketika senja hari. Dan Mbak Puan, sekarang ini Indonesia sudah memasuki sore hari, senja menjelang. Maka burung-burung akan berdatangan ke PDIP untuk minta pengayoman dan perlindungan. Gitu kan? Nah, terus ada, mungkin Mbak Puan sendiri belum pernah mendengar atau mungkin sudah ya. Jadi ketika dulu PDI, belum PDIP ya, sehingga kemudian lahir PDIP, itu kan ketuanya Pak Suryadi dulu. Kemudian ada kongres luar biasa di Surabaya, di Wisma Haji. Ya. Terus saya bersimpati kepada Bu Mega supaya dia nanti memimpin PDI, sehingga saya ke Surabaya bertiga. Gus Dur, Eros Jarot sama saya. Kami nginep di sebuah hotel untuk support Bu Mega. Nah, cara supportnya namanya juga saya orang Jombang ya. Tak cariin jimat ke Madura. Diem-diem tak masukin ke tasnya Bu Mega. Terus saya wiritan di atas sebuah air, airnya kemudian tak biur-biurkan ke tempat tinggal Bu Mega di asrama itu. Kenapa? Karena semua yang bertugas di tempat tinggalnya Bu Mega, penginapan itu semua adalah intel. Yang nyugi makanan intel, yang nyapu intel. Maka saya biur-biuri. Tidak berarti itu, ya pokoknya aku itu usaha. Saya hanya seekor semut yang mengangkut setitik air menuju tempat Nabi Ibrahim dibakar. Malaikat Jibril tanya, Mut, ngapain kamu? Kamu cuma bawa air setitik sedangkan api berkobar-kobar membakar nabimu.
Semut berkata, urusanku bukan memadamkan api, urusanku adalah menyatakan kepada Allah bahwa aku berpihak kepada Nabi Ibrahim. Urusan saya bukan ke Surabaya dan Gus Dur dengan Eros, bukan saya akan mampu mengangkat Mbak Mega menjadi ketua PDI. Urusan saya adalah bahwa saya menyatakan keberpihakan saya kepada kebenaran. Gitu kan? Kemudian saya ditangkap. Jadi di tengah KLB itu saya tidak sengaja ikut orasi. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, ya. Begitu saya selesai, saya diseret oleh tentara 3 orang. Saya dibawa ke markas tentara Kolonel S namanya. Terus begitu saya masuk, dalam tangkapan itu saya masuk, terus saya ketemu komandannya bilang gini, kalau nggak gini caranya, gimana caranya ngobrol sama Cak Nun? Asu bajingan, saya bilang gitu kan. Ternyata bukan nangkap saya, tapi ingin ngobrol sama saya. Karena saya pernah menolong kakaknya, saya pernah menolong bapaknya di riwayat sebelumnya gitu ya. Saya pernah sangat berbuat baik kepada keluarga mereka dan seterusnya. Terus dia ingin menyatakan terima kasih dengan cara menangkap saya. Jadi saya itu demi lahirnya PDIP, itu saya ditangkap tentara, Mbak.